warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbuatan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa uang, barang, rabat, tiket perjalanan, fasilitas, atau keuntungan lainnya. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas seseorang. Dasar hukum. Gratifikasi yang dianggap suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan UU Tipikor. Kapan gratifikasi menjadi tindak korupsi? Gratifikasi dianggap suap bila diberikan karena ada kepentingan tertentu atau dapat mempengaruhi keputusan atau jabatan penerima. Jika penerima melapor ke KPK dalam 30 hari kerja, gratifikasi dapat tidak dianggap korupsi. Contoh gratifikasi yang termasuk korupsi. Yang pertama itu pengusaha kasih uang ke pejabat supaya dapat proyek. Nah, gratifikasi itu kayak suap, tapi mungkin sedikit beda. Jadi bayangin gini, ada pengusaha yang ingin dapat proyek besar dari pemerintah. Biar dapat proyek itu, pengusaha itu memberikan uang ke pejabat yang berkuasa supaya pejabat itu pilih dia. Dan yang kedua itu ada orang ngasih hadiah mahal ke pegawai pajak biar pajaknya dikurangi. Nah guys, kalau pegawai pajak itu menerima uang untuk mengurangi pajak itu jelas salah. Pegawai pajak harusnya netral dan tidak menerima suap. Dan contoh yang terakhir itu seseorang ngasih HP ke pejabat setelah urusannya dipercepat. Seseorang ngasih HP ke pejabat itu bisa dibilang ada transaksi di balik itu. Pejabat itu mungkin merasa berutang atau tertekan buat bantu orang itu lagi di masa depan. Nah, jadi gitu guys. Gratifikasi itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di kantor pajak, bea cukai, atau lembaga pemerintah lainnya. Jadi, penting buat kita semua untuk menolak gratifikasi dan melaporkan kalau ada yang mencoba menyuap kita. Harus berani bilang tidak ya. Selanjutnya itu contoh gratifikasi yang tidak termasuk korupsi. Contoh yang pertama itu kamu ngasih bungkus makanan ringan ke tetangga yang jadi pejabat desa saat lebaran. Ini wajar kan? Namanya juga silaturahmi. Yang kedua itu perusahaan kasih souvenir murah ke pejabat pemerintah saat acara seminar. Ini juga biasa, asalkan gak berlebihan. Nah, contoh tersebut itu ada syaratnya. Syaratnya itu pemberiannya gak mempengaruhi keputusan pejabat. Misal, kamu kasih makanan ringan, tapi pejabat itu gak ikut memutuskan proyekmu. Terus nilainya itu kecil dan gak wajar. Gak mungkin kamu kasih mobil baru ke pejabat itu, udah gak wajar kan? Terus gak ada kesepakatan atau harapan tertentu. Misal, kamu kasih hadiah, tapi pejabat itu gak melakukan apa-apa sebagai balasannya. Nah, jadi gitu guys. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, mungkin gak termasuk korupsi. Tapi, kalau masih ragu pejabat itu, lebih baik tolak saja pemberian itu. Lebih aman kan? Jadi intinya gratifikasi itu bisa jadi baik atau buruknya tergantung pada konteksnya. Kalau pemberian itu murni untuk silaturahmi atau tanda terima kasih dan gak mempengaruhi keputusan, mungkin gak masalah. Tapi kalau pemberian itu untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan, itu jelas salah. Masalah pejabat itu harus hati-hati banget, karena kalau ketahuan bisa kena hukum. Di Indonesia itu ada aturan yang mengatur
tentang gratifikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, pejabat harus berhati-hati dalam menerima pemberian. Kenapa gratifikasi itu berbahaya? Karena bikin pejabat tidak adil, merugikan negara, menumbuhkan budaya uang pelicin, dan merusak kepercayaan masyarakat. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu gratifikasi itu bisa jadi korupsi kalau berhubungan dengan jabatan, ada maksud tertentu dan tidak dilaporkan. Jadi intinya kalau ada pemberian yang bikin keputusan tidak jujur, itu sudah masuk ke perbuatan korupsi ya teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan dari aku. Makasih yang udah nonton. Bye-bye.